Saudara, Sabtu besok merupakan hari terakhir kampanye Pilkada Jakarta. Semua janji dan program pasangan calon sudah disampaikan ke publik. Tinggal rakyat sebagai pemilik suara untuk menentukan siapa yang akan didukung. Di sisa akhir masa kampanye ini, apa jurus jitu yang akan dilakukan masing-masing pasangan calon dan seberapa berpengaruhkah endorsement tokoh-tokoh besar? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada juru bicara untuk paslon 1, Ridho, sudah ada Mas Mulya Amri. Selamat pagi Mas Mulya. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, sehat ya? Sehat. Oke, kemudian melalui sambungan Zoom sudah ada Ketua Tim Ses dari Paslon nomor urut 2 Darmakun, sudah ada Bu Siti Fadilah Supari. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Ya, kemudian ada juru bicara tim pemenangan dari Paslon nomor urut 3 Pramono Rano, sudah ada Mas Usama Abdul Aziz. Selamat pagi Mas Usama. Pagi. Iya, kemudian ada juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI. Sudah ada Mas Jayadi Hanan. Selamat pagi Mas Jayadi. Pagi Adisti. Ya, ini besok ya, kalau kita lihat akan menjadi hari terakhir di mana masing-masing pasangan calon, baik itu paslon 1, 2, dan juga 3, untuk menampilkan jurus terakhir mereka, jurus jitu yang harus segera dikeluarkan. Nah, kampanye akbar menjadi salah satu fasilitasinya. Nah, salah satu yang kemudian menjadi menarik adalah kampanye akbar ini akan dihadiri oleh beberapa tokoh. Saya akan tanya dulu deh ke paslon nomor urut 1 nih, Mas Amri. Mas Amri, betul ya, jadi Pak Jokowi ini akan hadir dan juga diundang di acara kampanye akbar pasangan Ridho. Kan kemarin sudah bertemu dan juga sudah jelas-jelas memang memberikan dukungan, karena memang Pak Jokowi mengatakan mengapa kemudian mendukung dari pasangan Ridho ini karena rekam jejaknya. Ya, betul sekali, karena rekam jejak. Saya pikir dengan satu frase itu aja ya, sebetulnya harapan kita udah bisa menyelesaikan pilkada ini ya, Pilgub Jakarta. Cukup rekam jejak, ya kita lihat, kita bandingkan, sebetulnya udah tutup buku gitu ya. Nggak usah ngomongin politik, nggak usah ngomongin apa-apa lagi, rekam jejak tuh udah. Tapi kan ini kita tentunya pemilu ini adalah faktor politik, di sana ada faktor emosional yang banyak dimainkan oleh kompetitor kami sekarang, tapi kami tetap konsisten untuk menunjukkan bahwa rekam jejak itu kemampuan yang real ya, bukan kemampuan pura-pura, bukan kemampuan acting, yang arsitek beneran, yang insinyur beneran, yang bisa punya kapasitas untuk memperbaiki Jakarta beneran dan dipercaya oleh presiden-presiden sebelumnya untuk memperbaiki Jakarta beneran, ya ada di Ridwan Kamil Suswono. Dan tentunya nanti di kampanye akbar, harapan kita adalah tokoh-tokoh besar memimpin negeri ini, tokoh-tokoh yang memang dipercaya sama masyarakat, itu akan menunjukkan dukungannya. Sekarang udah makin jelas, sebetulnya dari sejak awal juga, itu kepercayaan dari Pak Jokowi, Pak Prabowo ada di Ridwan Kamil. Cuman memang dari segi deklarasinya kemarin Pak Jokowi adalah baru beberapa hari yang lalu. Tapi sebetulnya dukungannya udah lama, udah bertemu makan malam bersama di Solo dan lain-lain. Ya, tapi mungkin tidak terpublish begitu ya? Ya, kalau yang ke Solo kan sebetulnya dipublish, tapi kan Pak Jokowi waktu itu belum memberikan statement dukungan secara terbuka seperti beberapa hari yang lalu. Jadi dipastikan Joko Widodo akan hadir di kampanye akbar besok. Kita harapkan. Sudah diundang? Ya. Kalau kata Pak Jokowi, kalau diundang ya saya hadir begitu ya. Kampanye akbarnya di mana? Di Lapangan Banteng hari Sabtu sore. Selain Joko Widodo yang kemudian akan ya bisa dikatakan menjadi gestarnya lah ya, begitu ya. Dan juga ya pasti kita juga akan melihat ketua umum partai politik dari Kim Plus begitu. Yeah. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya, Kim Plus ini kan sudah besar begitu ya. Kenapa kemudian harus juga menurunkan atau tokoh seorang Joko Widodo ini harus turun gunung? Khawatir karena memang beda-beda tipis dengan Pram Rano? Tidak khawatir, sebetulnya ini adalah dukungan untuk Jakarta Maju. Karena Jakarta Maju ini merupakan bagian dari Indonesia Maju, yang merupakan sebuah rencana jangka panjang Indonesia ke depan, yang merupakan hasil godokan dari pemerintahan Pak Jokowi, orang-orang yang sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Dan Jakarta Maju ini adalah salah satu motor ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Maju. Ya, kita bisa bilang ada berbagai motor ekonomi, tapi kalau kita bicara soal perdagangan,
pertanian, soal keuangan, industri kreatif, itu IT dan lain-lain, itu pusatnya di Jakarta. Jadi kita memang harus mendorong Jakarta menjadi kota global dan itu semua terkait dengan visi besarnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk Indonesia maju menjadi negara yang makmur sejahtera. Jadi memang itu bagian dari upaya besar untuk membuat Indonesia menjadi negara yang maju dan salah satu lokomotifnya itu ada di Jakarta. Jadi lebih karena concern dan perhatian dengan Jakarta ini harus diseriusin, harus punya lompatan-lompatan besar, nggak bisa gini-gini aja, nggak bisa orang yang nggak mau ribet, harus orang yang mau kerja, harus orang yang punya ambisi. Oke, kalau tadi saya sudah mendengar bagaimana dari Paslon 1, saya ke Bu Siti. Bu Siti, ini kan kalau kita lihat ya Pak Jokowi ini sudah resmi di-endorse atau mengendorse pasangan Ridho dan informasinya diharapkan begitu ya Pak Jokowi ini akan hadir di kampanye Akbar. Nah kalau untuk Paslon nomor 2 bagaimana untuk strategi terakhir di kampanye hari terakhir besok kampanye Akbar? Silahkan Bu Siti. Kita tetap konsisten bahwa orang-orang besar kita itu adalah rakyat. Rakyat yang membutuhkan seorang pemimpin murni yang tidak punya rekam jejak yang bisa dibaca di rekam jejak digital. Jadi tadi saya mendengar dari Pak Mulia bahwa rekam jejaknya penting. Kita semua bisa melihat bagaimana rekam jejak nomor satu, bagaimana setelah pandemik kemudian menjadi wilayah yang sangat termiskin di Indonesia, salah satu dari 4 termiskin di Indonesia. Dan banyak sekali sih tentang suara tentang 01 ini. Dan menurut saya ngapain dia sampai minta tolong pada Pak Jokowi, pada Pak Gibran. Nah, menunjukkan tidak pede. Mungkin dia ngeri juga dengan yang 03 misalkan. Nah, kemudian langsung padahal di Semarang atau di Jawa Tengah itu Pak Andika lebih leading loh kalau saya lihat angkanya yang terakhir ini ada 47 versus 43. Jadi sebetulnya tokoh-tokoh besar didatangkan itu menunjukkan ketidakpedean atau ingin menutupi rekam jejak yang sudah ada. Rakyat itu sekarang pinter, bisa membaca di mana-mana, bisa membaca di medsos dan sebagainya. Jadi kalau 02 itu akan menunjukkan bahwa kami adalah pemimpin yang seharusnya dipilih oleh rakyat. Kalau pilkada ini jujur dan adil dan transparan, saya yakin nomor 2 yang menang. Karena sebentar Mbak, karena kita ini adalah satu-satunya calon yang tidak terpapar oligarki. Oligarki itu identik dengan penggusuran, identik dengan penindasan, identik dengan judi online. Nah itu, padahal yang nomor 1 maupun nomor 3 semuanya terpapar tuh dengan oligarki. Bayangkan saja di 01 FPI dengan Habib Rizik bergabung dengan Jokowi. Itu suatu hal yang sangat sangat untuk masyarakat itu sangat. Baik. Jadi untuk besok kampanye terakhir agendanya akan di mana dan tidak ada tokoh khusus yang diundang, Bu Siti Fadila? Justru kita menunjukkan bahwa kita tidak terpapar dengan oligarki. Jadi itu yang kita tunjukkan. Masyarakat itu sudah sangat terbuka dengan Dan agenda besok kampanyenya akan di mana, Bu? Untuk Paslon 2? Ada di Kalideres apa di mana tuh? Dan di Jakarta Barat. Berarti di wilayah Jakarta Barat begitu ya. Tidak ada agenda khusus yang kemudian dilakukan di hari terakhir, Bu Siti Fadila? Atau memang ya sudah bersama rakyat saja? Ya itu. Menyapa. Ya selalu bersama rakyat, tidak pernah berpisah. Saya ke Mas Susama. Mas Susama, Paslon 3 akan juga menggelar kampanye Akbar seperti Paslon 1. Informasinya akan hadir Anies Baswedan dan juga Ahok. Ini menjadi menarik juga karena untuk pertama kalinya Ahok dan juga Anies kalau memang di kampanye Akbar akan bertemu cukup menarik begitu ya kalau kita lihat karena kedua-duanya dulu pada saat beberapa pilkada yang lalu ini merupakan rival dalam politik.
Pak Susama. Ya, terima kasih Mbak. Benar bahwa memang besok di kampanye akbar di Senayan, Pak Ahok dan Pak Anies kan sudah diundang untuk bisa hadir dan kemungkinan besar untuk Pak Anies akan hadir ke sana. Dan memang ini menjadi suatu hal yang membanggakan bagi rakyat Jakarta, di mana akhirnya Pak Anies dan Pak Ahok berjalan bersamaan. Memang ini semata-mata untuk rakyat Indonesia, untuk warga Jakarta khususnya, menunjukkan bahwa inilah harusnya politik yang dijunjung tinggi. Tidak ada pertikaian, tidak ada konflik dan lain-lain, tapi ketika kita bicara untuk rakyat Jakarta, kita bisa bersatu. Jadi walaupun yang di sana mungkin di belakangnya katanya ada mantan-mantan presiden, di sini ada mantan-mantan gubernur terbaik yang pernah dimiliki oleh Jakarta. Jadi selain Anies Baswedan, Ahok juga akan hadir begitu di kampanye akbar. Ya, karena memang dukungan juga kita kan datang dari Pak Fauzi Bowo, dari Pak Sutioso, dan memang punggawa gubernur-gubernur terbaik yang ada di Jakarta, yang dalam sejarah pernah ada di Jakarta ini akan ikut mendukung Pak Pramono. Jadi istilahnya dukungan dari anak Abah dan juga Ahokers ini akan ngeblend jadi satu ya besok? Ya, begitu juga dengan dari pendukungnya Pak Fauzi Bowo dan pendukungnya Pak Sutioso gitu. Jadi memang akan lebih besar dari itu lagi. Jadi memang saya juga sepakat tadi dari paslon 01 menyatakan kita harus melihat rekam jejak, sepakat. Kita harus lihat rekam jejak bagaimana paslon-paslon ini memiliki rekam jejak. Ada yang lebih banyak rencananya, ada yang lebih banyak marketnya daripada faktanya, daripada kejadiannya. Kita bisa tahu bagaimana Pak RK membuat suatu market untuk Kalimalang, Sungai yang atau Timur Inovasi sampai hari ini nggak ada. Begitu dengan terowongan Cibiru sampai sekarang nggak ada. Ada banyak hal-hal yang memang harus kita lihat dari rekam jejak. Dan bagaimana juga dalam mereka berpengalaman mengelola PNS atau bawahannya yang memang sering juga dilaporkan oleh ASN. Seperti yang pernah kita ketahui, saya juga baru tadi lihat di Kompas, ada guru yang melaporkan Pak RK ke Ombudsman, dan ini memang hal-hal yang memang perlu kita lihat rekam jejaknya. Gitu. Oke, paslon 1 dan juga paslon 3 ini kan kita lihat ada tokoh yang dibalik untuk mendukungnya. Ada Pak Jokowi, kemudian dari paslon 3 ada Ahok dan juga Anies Baswedan. Tapi kalau dikatakan oleh paslon 2 ini tidak butuh untuk ada tokoh-tokoh untuk mendukung, karena yang mendukung adalah rakyat. Ini adalah jadi bentuk ketidakpercayaan diri. Jawaban Anda, Mas Susama? Ya, setiap kita harus menghormati dan menghargai pendapat dari masing-masing. Kami menghargai apa yang dijalankan oleh Ibu Siti Fadilah Supari. Silahkan Ibu, kami juga ikut bangga memang dengan adanya calon independen. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa memiliki calon independen lain yang lebih berkualitas dan lebih baik. Oke, kalau saya ke Mas Amri. Mas Amri, ini kan kalau kita lihat ya, sebenarnya kan Kim Plus ini kan sudah gemuk ya, sudah banyak sekali gitu partai-partai politiknya begitu ya, sampai kenapa harus sampai Joko Widodo ini turun gunung, nggak pede atau gimana? Kalau kata Bu Siti Fadilah? Bukannya nggak pede. Tadi sebagaimana disampaikan tadi di awal, tentunya ini misinya. Dalam artian Jakarta ini memegang peran besar untuk mewujudkan misi Indonesia Maju. Dan tadi kalau misalnya saya boleh menanggapi pembicaraan yang tadi, tokoh-tokoh besar di balik para paslon. Nah sebetulnya ada satu lagi, yaitu Ibu Megawati dengan PDIP. Tapi selama ini kenapa nggak muncul? Saya juga mau tanya juga, kenapa nggak muncul di sana sebagai penentu tentunya ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat Pak Jokowi aja sebelumnya pada saat presiden aja dipanggil sebagai petugas partai. Apalagi ini gubernur gitu, kalau misalnya jadi kan petugas partai level berapa. Ini juga menurut saya salah satu tokoh bangsa ya, pernah menjadi presiden dan juga sangat disukai oleh sebagian masyarakat Indonesia. Walaupun ada juga tentunya besar juga yang mungkin berpandangan lain. Tapi sebetulnya ini merupakan pertanyaan juga, apakah dari kubu 03 mana Ibu Meganya gitu kan. Kita juga mau lihat tokoh-tokoh bangsa yang menjadi pendukung dari masing-masing paslon. Kalau dari 01 dari Ridho udah transparan, ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, dan kemudian secara by extension juga ada Pak SBY gitu kan. 02 bilang tidak ada karena independen. Kalau 03 kan sudah jelas PDIP dan Ibu Megawati gitu.
Dan kita senang juga sebetulnya pengen lihat ya transparan kita buka aja gitu kan, dari masyarakat juga sebetulnya pengen tahu. Nah gitu gimana tuh Mas Usama, silahkan. Ya, ya, memang kita harus belajar dari Bu Mega bahwa memang beliau mantan presiden dan baiknya mantan presiden itu menjadi guru bangsa, menjadi negarawan, bukan untuk cawe-cawe dan turun ke lapangan ngurusin hal-hal seperti ini yang harusnya bisa diurus oleh yang lain. Ini menjadi pelajaran buat mantan-mantan presiden yang lainnya sebenarnya. Dan lagi juga kami juga harusnya bertanya kemana Mas Gibran, Mas Kaisang ya, Ketua Umum PSI kok nggak muncul juga nih di belakang Ridho. Lalu juga kemana Pak Dr. Bahlil Lahadalia yang memang menjadi ketua umumnya Pak Etka. Oh, Pak Dokter atau ditangguhkan ya? Saya nggak tahu tuh. Masih jadi dokter atau enggak. Jadi itu juga perlu dimunculkan, Mas. Karena Pak Bahlil juga ketua umumnya, tapi bukan mantan presiden. Dan Mas Kaisang juga mungkin mau makan roti 400.000 bareng Pak. Oke, baik. Kita sudahi sampai di sini. Saya ke Mas Jayadi. Saya belum. Oke, silakan Bu Siti, singkat saja Bu Siti. Nah, itu kan kelihatan sekali bahwa calon-calon gubernur 01 maupun 03 itu mereka mengharapkan endorsement. Nah, nanti kalau jadi gubernur mereka sibuk melayani yang mengendorse, tidak melayani rakyat. Kalau kita yang mengendorse rakyat, maka kita akan melayani rakyat. Jadi dua-duanya, yang satunya ada Pak Bahlil, ada Pak Kaisang, yang satunya juga ada katanya itu ada laporan bahwa di tim sesnya ada yang terkait dengan judi online, ada yang di EKTP dan sebagainya. Kita memang dua-duanya memang rekam jejak sangat penting dan masyarakat itu sekarang sangat kritis. Dan saya mendapat kebanjiran anak Abah pada kecewa ketika anak Abah itu bergabung dengan Ahok. Dan ya, jadi banyak sekali yang ternyata menyeberang. Saya kasih giliran juga ya Bapak Ibu ke Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, ini gimana nih soal mengendorse begitu? Soal ada siapa di balik tokoh yang kemudian kita tahu ada Joko Widodo, Presiden Prabowo, kemudian juga ada anak Abah, Ahokers, Anies Baswedan, Ahok, dan juga ada yang di-endorse oleh rakyat. Gimana nih Mas Jayadi untuk Pilkada Jakarta? Ya, pertama saya mau komentar sedikit aja ya. Saya menikmati serangan-serangan dari setiap tim sukses calon ini kepada tim sukses yang lain ya. Serangannya tajam-tajam tuh dari Bu Fadila, dari Mas Usama, juga dari Mas Mulia tadi ya. Tapi serangannya disampaikan dengan cara yang sangat halus gitu. Satu, yang kedua soal tadi tahu soal endorsement ya. Iya. Sebetulnya dalam pilkada itu memang yang paling pokok adalah siapa calonnya ya, seperti kata Bu Fadila tadi, rekam jejak calonnya gitu ya, personality calonnya, kapasitas calonnya dan seterusnya. Tetapi kita tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah suara itu kan banyak. Kebetulan kalau kita lihat di Jakarta itu, kalau kita lihat data-data terakhir menunjukkan pertarungannya kompetitif ya. Karena kompetitif, maka kemudian istilah orang barat every penny count. Setiap usaha sekecil apapun itu bisa berpengaruh ya, karena bisa jadi ini terjadi hanya satu putaran tapi bisa juga terjadi dua putaran. Nah, endorsement tokoh adalah salah satu faktor yang mungkin bisa mempengaruhi. Karena kita tahu tokoh-tokoh yang didatangkan itu kan pertama punya karisma masing-masing ya. Itu artinya mereka mungkin punya pengikut. Yang kedua, tokoh-tokoh yang didatangkan itu bukan hanya melakukan endorsement secara verbal, tapi juga melakukan upaya-upaya langsung, ya, yang langsung ke lapangan. Jadi kalau dua itu digabung, mereka punya pengikut, lalu mereka langsung berusaha, tentu bisa menambah atau mengurangi 1, 2, 3, 4, 5% untuk elektabilitas dari para calon. Tentu bisa sampai 5%? Ya bisa tergantung ya antara kalau kita lihat di Jakarta sekarang itu masih ada sekitar 10-11%-an yang menyatakan belum menentukan pilihannya. Undecided voters. Masih ada sekitar 20% pemilih itu yang baru memutuskan pilihannya itu pada hari tenang sampai hari H. Itu artinya kalau kita gabung
masih ada 30-an% pemilih di Jakarta itu yang masih bisa digoyang, Mbak Adisti. Nah, cara menggoyangnya itu antara lain dengan hadirnya tokoh-tokoh besar itu, ya, apa namanya, dari ketiga paslon atau dalam hal ini yang menonjol cuma 2 paslon. Itu dia kenapa gestar tokoh-tokoh ini baru ditampilkan menjelang kampanye akbar dan juga masa tenang begitu untuk bisa kemudian menggoyang undecided voters ini upayanya. Betul. Jadi ini semacam the last weapon to be used. Ya. Jadi senjata-senjata terakhir dikeluarkan sekarang yang akan digunakan. Nah, apa namanya, termasuk kampanye akbar itu ya. Kampanye akbar itu kan sebetulnya fungsinya minimal 2. Satu, solidifikasi tim, itu mensolidkan tim. Sehingga tim ini, karena sampai hari H nanti kan kerja dari tim sukses adalah memastikan agar gerakan yang disebut dengan get out to vote, ya, gerakan-gerakan yang bersifat mengajak masyarakat untuk ke TPS memilih, ya, jangan sampai mereka tinggal di rumah nggak milih gitu. Nah itu sekaligus membujuk mereka untuk memilih pasangan calon masing-masing. Untuk itu diperlukan tim yang sangat tangguh. Salah satu cara mensolidifikasinya, menguatkan tim itu adalah lewat kampanye akbar. Salah satu cara lain salah satu instrumen untuk membantu soliditas tim di kampanye akbar itu adalah mendatangkan tokoh-tokoh yang dianggap punya karisma dan punya pengikut. Iya, kalau kita berbicara paslon 1 dan juga paslon 3 kan kita sudah tahu siapa saja yang dibalik, ada tokoh-tokoh yang dibalik mereka yang mendukung. Lalu bagaimana dengan paslon yang memang tidak mendapatkan endorsement? Bagaimana jurus jitu yang harus dilakukan? Dan bagaimana pula begitu kita tahu Jakarta ini pemilihnya adalah orang-orang yang rasional dan juga realistis. Seberapa pengaruhnya tokoh-tokoh yang kemudian mendukung dari masing-masing pasangan calon? Jangan dijawab dulu Mas Jayadi, kita akan jeda, usai jeda kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal Pilkada Jakarta yang kita tahu besok hari terakhir di mana masa kampanye akan dilakukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di Jakarta. Dan jurus jitu kampanye terakhir di Pilkada Jakarta ini bisa dikatakan menjadi kunci keberhasilan masing-masing pasangan calon untuk bisa meraih hati pemilih Jakarta. Saya masih akan bertanya kepada Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, kalau kita lihat Jakarta ini kan karakteristiknya berbeda ya dari wilayah-wilayah yang lain. Banyak yang mengatakan Jakarta ini pemilihnya adalah pemilih yang rasional, realistis. Bahkan jubir dari Paslon 2 mengatakan sudah banyak yang pintar, sudah banyak yang paham. Lalu apakah berpengaruh besar sosok yang ada di balik mendukung masing-masing paslon ini? Masihkah berpengaruh? Iya, rasionalitas itu kan banyak Mbak levelnya. Jadi karena pemilih Jakarta katakanlah kita anggap sama-sama rasional, maka ketika dihadapkan pada pemilih yang pada kandidat yang mungkin dianggap sama, tentu ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kan. Kalau saya misalnya dihadapkan 2 kandidat sama-sama bagus, tapi salah satu kandidat itu paman saya, mungkin saya pilih paman saya kan, gitu. Itu contohnya gitu. Tapi misalnya saya dihadapkan pada 3 kandidat, tiga-tiganya bagus, saya rasional kan, programnya dianggap bagus semua. Lalu salah satu kandidat adalah teman dari teman baik saya gitu. Maka tentu jadi itu bisa berpengaruh kan. Jadi disitulah the power of endorsement itu bisa berpengaruh gitu. Nah, bagaimana kalau ada yang pakai tokoh, ada yang tidak ya? Memang endorsement itu bisa negatif, bisa positif dampaknya. Tinggal bagaimana setiap calon menghitungnya. Jadi kalau misalnya pasangan nomor 2 tidak mau pakai tokoh, ya itu pilihan gitu. Mungkin karena nggak ada tokoh yang endorse atau memang pilihannya tidak mau gitu. Tetapi misalnya kita
endorsement Jokowi kepada RK misalnya, itu bisa positif bisa negatif kan, pasti ada positifnya ada negatifnya. Positifnya apa misalnya? Positifnya yang bersifat langsung itu bisa membantu solidifikasi tim dari RK. Kita tahu bahwa seperti Mbak Adisti tadi tanya terus, tim RK ini kan didukung oleh banyak sekali partai, tapi kok elektabilitas RK cenderung turun misalnya. Nah, itu berarti kan ada persoalan di soliditas tim. Nah, salah satu cara soliditas tim itu lewat Jokowi gitu. Itu dampak positif ya, secara langsung. Dampak positif langsung yang dampak positif tidak langsung. Yang langsung misalnya diharapkan para loyalis Jokowi itu bisa mengikuti, para pemilih yang loyalis Jokowi diharapkan bisa mengikuti pilihan Jokowi. Demikian, tapi dia bisa punya dampak negatif. Misalnya dampak negatifnya di pemilih RK itu banyak pemilih Anies kan. Paling tidak kalau menurut data itu masih meskipun tidak sampai separuh, masih hampir separuh pemilih Anies itu masih mau milih RK, antara lain karena PKS ya. Tapi pemilih Anies ini biasanya kan anti Jokowi. Ya kan? Jadi datangnya Jokowi secara masif, secara intensif ke RK bisa aja membuat pemilih yang sekarang ragu-ragu milih RK apa enggak, tapi ada Jokowi malah lari, misalnya itu ya. Itu dampak negatifnya. Itu dampak negatif, itu contoh banyak sekali yang harus dihitung, tapi mereka pasti sedang hitung tuh. Contoh misalnya supaya adil, bagaimana dengan Anies ya? Dukungan Anies dan Ahok. Dukungan Ahok saya kira itu lebih berfungsi untuk mensolidifikasi para pemilih Ganjar dan PDI yang selama ini memang sudah banyak solid ke Pramrano gitu. Dukungan kepada Anies itu bisa berdampak positif dalam pengertian selama ini para pemilih Anies di Jakarta masih bingung. Kekuatannya sekitar 41%, Mbak, 40%-an. Ya, itu konsisten sejak Pilpres sampai sekarang sekitar itu. 41%. Iya, memang sudah lebih banyak pindah ke RK, ya, terutama pemilih Anies yang non PKS. Tapi masih banyak yang masih ragu-ragu. Hitungan saya masih antara 10-15% pemilih Anies itu ragu-ragu. Artinya belum punya pilihan. Nah, datangnya Anies itu bisa membantu mereka untuk diyakinkan supaya ke Pramrano. Tapi bisa punya dampak negatif juga ya. Misalnya para pemilih yang selama ini anti dengan PDI Perjuangan yang masih ragu-ragu dengan para pemilih PDI Perjuangan yang selama ini nggak suka Anies, yang masih ragu-ragu dengan hadirnya Anies justru malah pindah misalnya, mungkin nggak pindah ke RK, malah pindah ke yang nomor 2 Dharma Kun misalnya ya. Jadi ada dampak positif negatif yang harus dihitung oleh setiap paslon untuk dalam konteks endorsement itu, dan saya kira setiap paslon sudah punya hitung-hitungan masing-masing. Nah, itu diperlukan di Jakarta. Jadi kehadiran tokoh-tokoh itu bisa menggoyang beberapa persen dari para pemilih. Nah, goyangan terhadap beberapa persen pemilih itu penting. Kenapa? Karena sampai hari ini data menunjukkan pemilu Jakarta sangat kompetitif, ya. Data survei terakhir menunjukkan bahwa memang ada kecenderungan unggul tipis dari Pramrano, tapi keunggulannya masih sangat tipis dan berada di dalam margin of error, sehingga bisa dikatakan sebenarnya masih sangat kompetitif. Karena itu siapapun yang bisa membantu menambah 1, 2, 3% itu akan sangat berguna bagi setiap paslon, terutama untuk paslon nomor 1 dan nomor 3 gitu. Oke. Itu ada dampak positif dan juga dampak negatifnya kalau soal mengendorse begitu ya, kalau Mas Jayadianan mengatakan. Tapi begini, yang kemudian juga menjadi pertanyaan saya, berarti bisa jadi peluang dari paslon 2 kalau yang ternyata yang paslon 1 ada ini, ya udahlah saya kalau ke sini ada si ini begitu. Nah, bisa jadi justru malah peluangnya ke paslon 2 atau gimana nih? Iya bisa, betul. Bisa gitu. Jadi itu salah satu dampak yang mungkin muncul. Tapi pada saat ini kita nggak tahu kan pergerakannya akan kemana. Kan baru kita tahu nanti ketika tanggal 27 November diumumkan hasilnya. Kalau sekarang kita masih bisa memprediksi atau menduga, memperkirakan gitu. Dampak-dampak positif negatif itu. Jadi kalau misalnya dampak yang negatif ke Anies dan negatif ke RK karena ada Jokowi dan karena ada Anies itu di masing-masing paslon, bisa jadi malah ya sudahlah kita pilih yang ketiga aja.
pasangan paslonnya Bu Fadila Supari gitu. Nah, apakah itu berarti akan membuat Darmakun menang? Kalau menurut data survei ya agak sulit sih, karena kan Darmakun masih di bawah 10% kekuatannya. Nah, tetapi kalau dampak negatif itu betul pindahnya ke Darmakun, maka itu bisa berpengaruh pada apakah pilkada bisa menjadi 1 putaran atau 2 putaran. Nah, ini yang kemudian saya menjadi pertanyaan saya. Kalau dari analisa Anda untuk pilkada Jakarta ini peluangnya 1 putaran atau 2 putaran nih? Peluang besar ya? Peluangnya sama-sama besar, 1 putaran atau 2 putaran. Pertama, kalau pola yang ada sekarang, ya suara elektabilitas Darmakun stabil di angka 5%-an menurut data-data survei, sementara kekuatan Pram Rano dan kekuatan Ridho itu sama seperti sekarang. Lalu yang belum menentukan pilihan itu terdistribusi secara proporsional, maka kita akan peroleh situasi 2 putaran. Ya, 2 putaran. Tapi kalau ternyata yang belum menentukan pilihan itu atau yang bisa goyang, yang tadi kalau dihitung masih sekitar 30% secara total, itu yang bisa digoyang itu tidak terdistribusi secara proporsional, kita bisa jadi 1 putaran. 1 putaran. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, kalau 1 putaran lalu siapa yang menang? Nah, ini masalah lagi, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalaupun 1 putaran, data belum bisa memperkirakan siapa yang bakal menang. Karena tipis banget ya? Tipis, dan kita nggak tahu misalnya tadi yang 30% masih bisa digoyang, itu kemana lebih banyaknya? Apakah lebih banyak ke Ridho atau lebih banyak ke Pram Rano? Kita nggak tahu, belum tahu. Jadi mungkin 1 putaran asal suara untuk Darmakun tetap tidak terlalu banyak berubah, lalu yang 30% yang bisa digoyang itu berpindah atau memilih secara tidak proporsional ke masing-masing calon 1 dan 3. Misalnya dari 30% itu 20% ke nomor 1, maka yang mungkin menang adalah nomor 1. Tapi kalau misalnya 20%-nya ke nomor 3, maka yang mungkin menang di 1 putaran adalah nomor 3. Nah, at this point kita belum tahu. Masih ada pertarungan yang sesungguhnya nanti tanggal 27 November. Ya, karena itu Mbak Adisti, karena itu jurus-jurus terakhir itu menjadi sangat penting saat ini. Ya, itu dia. Jurus terakhir itu mau saya tegaskan aja di sini. Jurus terakhir itu bukan kampanye akbar sebetulnya. Tapi hari tenang sampai hari H. Itu yang paling penting. Hari tenang itu sebenarnya hari nggak tenang bagi para paslon dan tim sukses. Hari tenang itu hari paling tidak tenang bagi mereka, karena mereka harus memastikan sampai ke TPS bahwa pemilih yang selama ini sudah mereka upayakan konsolidasikan itu misalnya betul-betul pergi ke TPS untuk memilih sesuai dengan harapan mereka. Hari tenang itu sebenarnya menjadi hari tidak tenang bagi tim sukses masing-masing pasangan calon. Terakhir, Mas Amri, closing untuk the last performance Anda begitu ya sebelum masa tenang begitu yang tadi dikatakan oleh Mas Jayadi bisa jadi tidak tenang beberapa hari ke depan begitu ya. Yakin 1 putaran? Kita harus selalu yakin, kerja keras. Dalam artian hasilnya tentu tergantung dengan masyarakat sendiri kan, lalu tergantung juga dengan nasib dan lain-lain. Tapi kerja keras untuk menuju 1 putaran itu tetap kita lakukan. Dalam artian kembali lagi yang sudah disampaikan Pak Jokowi, sebetulnya 1 frase aja, rekam jejak. Dari sini selama kampanye ini yang dibahas selalu rekam jejaknya Ridwan Kamil. Begitu loh. Ada bilang, ada yang belum terlaksana, ada yang sudah terlaksana, tapi ini kalau kita lihat realnya Ridwan Kamil itu mendapatkan 500 penghargaan nasional dan internasional. Banyak yang sudah terlaksana. Bahwa ada yang belum terlaksana itu biasa. Yang penting harus punya gagasan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat mana rekam jejaknya Pram, mana rekam jejaknya Rano, mana gagasan-gagasannya. Kalau kita lihat dari buku visi, misi, dan program yang diupload ke KPUD, itu pasangan Ridho 60 sekian halaman, pasangan Pram Rano 20 halaman. Nah, ini kita lihat 3 kali lipat ide dan gagasan. Dalam artian, ayo dong, kalau pemimpin punya gagasan dong, jangan cuma ngeritik gagasan-gagasan orang lain gitu. Harus berani punya gagasan, walaupun pada akhirnya gagasan itu mungkin tidak sempat terlaksana. Tapi itu merupakan komitmen sebuah pemimpin, saya ingin membawa maju masyarakatnya. Yakin 1 putaran karena punya rekam jejak, itu yang kemudian jadi kata kunci dari paslon 1. Bu Siti Fadila, untuk paslon 2, bagaimana?
Yakin 1 putaran? Ya, Silakan. ya kita tidak peduli apakah 1 putaran atau 2 putaran. Mestinya kita mengharapkan 2 putaran ya. Nah, yang selalu tidak pernah dibicarakan oleh paslon 1 maupun paslon 3 adalah negara kita ini sekarang sebetulnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan pemilih di masyarakat Jakarta itu sangat rasional. Dan terutama Gen Z itu ada sekian persen pemilih yang sangat aktif. Itu mereka tuh merindukan pahlawan, merindukan satu sosok yang pemberani, yang bisa merubah establishment. Establishment itu di medsos itu sangat buruk sekali. Di mana korupsi dibongkar, di mana ada judi online yang nangkep sampai sekian belas orang. Nah, itu mereka itu berpikir kalau masih seperti yang dulu-dulu, seperti yang kemarin-kemarin, ini bagaimana kita bisa berubah. Nah, ini adalah suatu momentum di mana mereka tuh mengharapkan suatu perubahan. Kalau masih dengan tokoh-tokoh yang sama, nyatanya hasilnya sekarang ini sangat mengerikan. Korupsi banyak banget, judi online begitu melanda, dan kemudian hak-hak rakyat tersingkirkan dengan suatu proyek-proyek yang harus sudah ditanamkan dari penguasa yang dahulu, dan banyak juga masyarakat yang tidak simpatik lagi dengan tokoh-tokoh yang lama itu. Oke. Banyak kami mendapat pelarian dari anak abah cukup banyak. Pada lari karena kecewa. Ke sana dia kecewa dengan FPI bersama PPJK bersama dengan Pak Jokowi, yang ke sini kok Anies kok bercampur dengan PDIP, padahal sebetulnya dia kan juga sudah disakiti PDIP dan bersama dengan Ahok, dan mereka bingung. Ini banyak sekali umat Islam yang bingung. Jadi ke sana dia tidak suka itu yang ke situ dia tidak suka itu, dan itu keuntungan bagi paslon nomor 2, karena paslon 1 dan paslon 3 itu saling membuka kekurangan-kekurangannya, sehingga itu menjadi santapan bagi orang yang sedang ngambang, yang 30% tadi Pak Tiga. Nah, ini yang menguntungkan kami. Kami merasa beruntung karena 1 dan 3 saling berantem, mereka menunjukkan kejelekannya masing-masing. Satu menunjukkan tetangganya. Nah itu menguntungkan kami. Oke, baik. Terakhir, Mas Usama. Ya, yang pertama ketahuilah bahwa seorang Gubernur Ali Sadikin adalah orang yang belum berpengalaman memimpin kota. Yang kedua, seorang Anies Baswedan juga orang yang belum berpengalaman memimpin kota. Jadi memang pengalaman memimpin kota bukan menjadi satu-satunya alat ukur bagi menentukan seseorang itu apakah dia bisa memimpin atau tidak. Yang selanjutnya, kita harus ketahui bahwa sejarah membuktikan Pilkada DKI tahun ini mengalami kemufakatan jahat di awal. Ada pemborongan partai dan ada dimajukannya hal-hal yang memang seharusnya tidak terjadi. Untungnya ada MK. Sejarah ini harus diingat betul oleh kita bahwa hal-hal ini, penggunaan kekuasaan untuk bisa menguasai beberapa pilkada termasuk Jakarta kemarin, ini menjadi hal yang harus menjadi catatan khusus bagi kita, bahwa oligarki, bahwa hal-hal seperti ini yang memang pemimpin yang memang memanfaatkan atau menguasai penguasa ini harus dilawan. Untungnya ada MK yang akhirnya membuat beberapa calon gubernur dan pimpinan daerah termasuk Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno akhirnya bisa maju, memiliki kesempatan untuk bisa menantang orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Kalau tidak ada keputusan MK, ini kita nggak punya hak, Pak Anies nggak bisa maju. Begitu juga dengan PDIP tidak bisa mencalonkan calonnya karena memang ada Kim Plus di sana. Nah, lahirnya Kim Plus memang hanya untuk menggagalkan Pak Anies dan meninggalkan PDIP. Hal ini akan kita ketemui bila calon yang nomor 1 bisa menang, dan untuk itu kita harus sama-sama sepakat untuk sama-sama maju mendukung 03 untuk bisa melawan penguasa yang zolim seperti ini. Oke, baik. Saya ucapkan selamat berjuang Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sampai besok terakhir masa kampanye di kampanye Akbar, karena sesaat lagi kita akan melihat bagaimana masa tenang, tidak boleh ada yang gerasak-gerusuk lagi, walaupun kalau kata Mas Jayadi Hanan justru di masa tenang biasanya tim ses dari masing-masing paslon ini justru tidak tenang. Tapi saya berharap tentu saja nanti rakyatlah yang kemudian memilih, warga Jakarta lah yang kemudian memilih, dan
tentu saja kita bisa melihat nanti siapa yang akan menjadi pemimpin Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Mas Usama, Bu Siti Fadila Supari, dan juga Mas Amri, dan juga Mas Jayadi Hanan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam.